Halo Sobat Keluyuran, apa kabar? Balik lagi nih di channel Ngevlog. Kali ini kita akan jalan-jalan ke daerah Dieng di Wonosobo, Banjarnegara, yang pasti daerah pegunungan yang katanya ekstrim banget dan dingin banget ya. Kita akan coba jalan-jalan di dua tempat, di Banjarnegara dan di Wonosobo. Pokoknya pantengin terus. Halo guys, hari ini kita mau road trip ke Wonosobo, ke Dieng, mau nginep. Entah. Persiapannya gini nih, kalau pakai stargazer Ada kasur di belakang di guys. depan begini, dan kalau di belakang coba buka. Walah, ada kasur. Ini enaknya kalau pakai stargazer, dia bisa rata. Terus kita pakai kasur nih, kita beli dari apa ya, mereknya Turu ya, Turu. sekitar 600-700 ribuan. Terus ya udah bisa buat tiduran aja di bagian belakang. Barang-barang kita selipin aja tuh guys. Halo guys. Sekarang kita mau jalan ke Dieng. Pertama kita ke Diengnya yang di Banjarnegara dulu. Nanti rutenya ada rute alternatif sih. Jadi kita nggak harus lewatin tanjakan Kerakalan atau tanjakan Cikarim. Jadi buat teman-teman yang khawatir ya, mendingan lewat jalur kita nih. Kita jalan dari Tangerang. Sekarang kita mau jalan, mobil udah siap semuanya. Kita bertiga, Ayah, Sadam, dan Bunda di belakang ya. Tiduran nanti kalau ngantuk tidur di belakang. Bertiga juga muat, makanya enaknya kalau pakai mobil kayak begini ya. Sekarang kita mulai dulu dari Tangerang sekitar jam 10:30. Kelihatan nggak tuh? Kita lihat nyampe Wonosobo jam Kalau berapa? di map ya 11:30. Kalau di map itu sekitar 6 jam. 6 jam tuh baru nyampe Tugu 0 km Kajen, karena nanti kita akan keluar di Kajen. Nah, kita mulai jalan dari daerah kota Tangerang. Jadi kita lewatin tol mahal ya katanya. Bukan tol mahal sih, yang mahal relatif lah ya. Tapi tol Depok Cinere itulah. Tol bandara ada juga yang bilang begitu. Nanti kita akan tembus langsung keluar nanti di Bekasi, keluar Cibitung. Nah, kita akan lewatin gerbang tol Limo Utama. Ini di daerah Depok. Tolnya memang bagus banget dan cenderung kosong. Jadi perjalanan juga akan lancar banget, santai. Pastiin mata nggak ngantuk ya, karena kalau jalanan sepi cenderung lancar, malah bikin kita yang nyetir nih terutama bikin jadi kadang-kadang mungkin nggak fokus dan lain-lain. Sarapannya pagi ini empal gentong Haji Irwan. Ada yang nggak jadi makan pop mie di rest area 207A. Semalam masuk sini jam 3:30, jam 3-an. Ngantuk banget emang di tol Cipali itu karena jalannya lurus terus, jadi kayaknya gampang nggak hipnotis. Jadi kalau lewat Cipali, wah beneran deh, jangan dipaksain kalau ngantuk, bahaya. Nah, dari sini kita lanjut lagi untuk nanti kita keluar di pintu tol apa dong? Pintu tol Kajen. Kajen apa Kajen? Kajen. Ya pokoknya mah kita lanjut lagi. Let's go. Nah, ini juga salah satu tol yang gampang bikin ngantuk, yaitu tol Cipali dan bablas ke tol Trans Jawa. Walaupun memang bagus jalannya. Nah, kita keluar di pintu tol Pekalongan. Jadi nanti dari lampu merah ini kita ambil kanan ya. Patokannya setelah Tugu 0 km lurus ya di bundaran, jangan belok kiri, pastiin lurus, karena mapnya langsung ngarahin, kita arahkan ke titik 0 Dieng. Jadi di sini mapnya ganti baru lagi, kan awalnya kita bikin titik 0 monumen Tugu 0 Kajen, sekarang kita bikin titik 0 Dieng, arahnya ke sini. Linggo asri guys. Udah masuk nih ke Linggo Asri. Main hutan-hutan nih guys. Kayak hutan-hutan jati gitu guys. Ini kayak beda ya.
Wah, kalau kesini malam kayaknya gak ada gedung nih, gak ada penerangan tuh kayaknya. Ini apa? Ya tapi sedikit, minim. Tapi selama perjalanan pemandangannya memang keren banget. Sejauh apapun ini bisa dibilang perjalanan yang sangat-sangat worth it. Lelah sih tapi enak. Set. Kalian mikir udah nyampe mana kita ya? Tadi kita lagi 22 menit lagi titik nol Dieng. Oke guys. Jalurnya gimana? Wah, jalurnya ekstrim juga ternyata. Benar sih nggak lewat Kerakalan, tapi ternyata jalur alternatifnya nggak kalah gokil. Pastiin mobilnya sehat deh. Kalau nggak sehat, wah ngeri. Sampai mana kita? Sampai Dieng guys. Kita lagi makan mie ongklok. Belum datang. Makanan khas Dieng. Ini dia cari. Habis makan mie ongklok, mie khas dari Dieng, kita akan langsung menuju ke penginapan. Namanya Dieng Estetik, dan tempat ini juga sepertinya cukup recommended, harganya cukup affordable. Jalan sore di Dieng. Kita mau ke 0 km Dieng. Ternyata deket dari villanya. Tadi villanya belum kita review ya. Coba pulang dari sini kita review. Oh udah ya. Review ala bocil. Tapi intinya villanya lumayan dekat kemana-mana. Bisa jadi rekomendasi, itu namanya Dieng Estetik Villa. Harganya juga masih affordable lah segitu mah. Padahal nih gue di peak season. Kalau di sini jangan cuma diem di penginapan ya, jadi mendingan jalan-jalan, eksplor, cobain makanan-makanan, nah jajanan-jajanan di sini deh. Karena biarpun mungkin masih mirip-mirip sama di daerah kita, tapi karena lokasi yang berbeda, jadi rasanya cukup culture. Halo guys. Halo sobat keluyuran, kita habis ngopi tadi di resto di apa namanya Tani Jiwo. Tani Jiwo tadi di sono. Di Susah sana banget cari kopi di sini. Di Banjar. Sebenarnya Dieng. di samping Dieng Estetik itu ada coffee shop tuh. Tapi dia tutupnya tuh di jam 4 guys. Sedangkan Iya. ini udah jam. Setengah 4 tutupnya. Sekarang ini udah jam. Kayak orang nggak serius jualan, setengah 4 tutup. Bukanya jam 7. Bukan jam 7, lebih pagi. Di pagi. Oke lah. Jadi gua harus jalan, kita harus jalan ya Dam ya. Ya. Nggak apa-apa lah. Dan enggak pernah jalan di belakang. Ya. Kita jalan bertiga. Dengan asupan tempe mendoan. Ini leg day. Ya. Ya pokoknya mah kesini enak banget, udaranya enak banget sih ya. Iya. Harus Dan pakai bawa gini. Di Tani Jiwo tadi kita minum es coklat yang paling enak yang pernah kita minum kayaknya ya. Iya. Sebenarnya sederhana kayak es coklat biasa aja, tapi rasanya Enak. Gak Enak terlalu banget. manis, gak terlalu. iya. Jadi biasanya kalau beli es coklat kadang-kadang rasanya kayak mirip-mirip Milo terus. Kalau ini enggak sih. Ini enak ya. Tadi tempe mendoannya juga enak. Nah, tempe mendoannya juga enak. Rekomendasi. Rekomen. Pemandangan sore di sini cukup epic sih. Jadi dari sore ke maghrib, warna-warna di langit tuh dan perpaduan antara lampu-lampu keren. Nah ini kita room tour. Untuk tempat tidurnya ada 2 bed. Terus dekorasinya mostly dipakein kayu ya, karena mungkin di sini yang dicari emang gimana caranya biar ruangan itu tetap hangat. Pastinya nggak bakal ada AC karena nggak bakal kepake. Justru di sini yang dibutuhkan adalah heater pemanas. Nah heaternya ada di setiap kamar mandi, jadi kita bisa mandi air hangat. Kalau malam city light-nya baru kelihatan karena di sini cenderung tidak terlalu berkabut ya, jadi pemandangan lebih clear. Dulu. Set.
candi. Namanya Candi Gatot Kaca yang ada di Dieng Banjarnegara. Sebenarnya ada lagi guys di dalam sana, namanya Candi Arjuna. Cuma bayar per orang 35.000, mahal. Dan kita kesini. Ini pertama kali dan ini pertama kali aku melihat candi. Jadi itu dia guys pintunya. Ayo coba kita lihat dalam. Kan nggak boleh manjat. Kan manjat. Ya, sama aja, nggak boleh ke atas. Isinya cuma batu guys, nggak ada apa-apa. Kan emang candi mah ya batu lah. Ya, isinya ya kirain ada perabotan apa gitu. Kasih jokes dong 1 bit tebak-tebakan. Kenapa di komputer adanya enter? Nyerah. Karena kalau enter ya kelar-kelar. Enaknya di Dieng selain pemandangannya bagus, udaranya dingin, jadi berasa benar-benar liburan. Dan sekarang kita akan pindah tidur ke daerah Wonosobo. Kita akan cobain glamping di sana. Jadi kita nanti benar-benar tidur di tenda biar lebih kerasa lagi kayaknya dinginnya. Tapi kalau kesini wajib banget sih ke tempat ini. Kita akan menuju ke Skyline di daerah Wonosobo, di atasnya Telaga Menjer. Ini Kahyangan Skyline dan menurut kita sih ini emang salah satu tempat yang wajib dicoba kalau teman-teman pergi ke daerah Dieng. Di sini epic banget. Kita lagi di mana, Dam? Lagi di Telaga Menjer. Di Wonosobo. Itu nggak polo guys. Di sana langsung kelihatan Telaga Menjer ya. Iya. Nanti kita review deh. Jadi kita nungguin Apik ngikut ke sini nih, Sadam. Panggil Dam. Pik, sini Pik gitu. Pik, sini Pik, ayo Pik. Tuh. View-nya. Aduh. Ditunggu ke sini Pak Rama. Bawa Datsun, kuat Datsun Cross mah kuat ke sini, insya Allah. Pelan-pelan aja sih. Kerakalan. Nih ya, teman-teman kalau mau ke Skyline di Kahyangan kayak gini tenda-tendanya. Lumayan gede untuk 2 orang dewasa, 1 orang anak masih cukup sih. Total ada 5 tenda. Cuman yang PR itu adalah trek ke sininya. Wah, kudu sehat sih mobil. Jangan pernah mobil-mobil ceper ke sini kayaknya. View-nya langsung ke Telaga Menjer. Yang ikonik Dieng banget. Dan ini udah termasuk di daerahnya Wonosobo. Jadi udah bukan Banjarnegara lagi. Dan itu view, wah, kebuka tuh awannya. Gunung apa ya ini ya? Atau Sindoro, Sumbing, atau Prau. Pokoknya mah gunung yang suka dinaikin sama pendaki-pendaki dah. Tapi emang view-nya mahal banget tuh. Awannya berjalan. Keren. Kok nuggetnya tuh kan sih begini ya? Sahdu nih, makan nugget di atas gunung. Dan berkabut lagi. Mantap Iya. guys, mantap. Ke bawah udah gak kelihatan tuh. Ada satu udah telaga. Kalau clear bagus ini pemandangannya, city light lumayan kelihatan. Iya, lumayan lah. Nah, akhirnya liburan telah selesai. Kemarin kita di Banjarnegara, di Banjarnegara, di apa? Di yang estetik ya, di Candi Arjuna. Nah, ini malam kedua, semalam tuh kita di Kahyangan Skyline di Wonosobo. Di sini lebih rendah sih dibandingin sama di Banjarnegara dan dinginnya juga nggak sedingin di sana. Tapi emang view-nya di sini lebih bagus ya. Ada Telaga Menjer. Tapi buat teman-teman yang mau kesini pastiin mobilnya sehat walafiat. Buat teman-teman yang udah nonton makasih banyak. Semoga selalu sehat, kaya, sukses, bahagia, beruntung, berkah. Amin. Amin dong. Amin. Dan bisa jalan-jalan juga ya. Ya, amin. Jangan lupa komentar, terus like, subscribe yang belum subscribe. Makasih udah nonton.
Sampai jumpa di keluyuran selanjutnya buat sobat keluyuran semuanya. Sampai jumpa. See ya.